Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu Sadul Jumadi, sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kali ini saya berada di kota Batam. Jadi kalau kemarin kita keliling Pulau Jawa, saya sudah kembali ke kota Batam di sini teman-teman ya. Nah, ini saya berada di jalan, kalau ke arah sana itu ke Batu Haji, kalau arah sana ke Sungai Harapan. Nah, ini tepatnya sekarang ini saya berada di belokan Mata Kucing yang dulu di tempat ini juga sudah pernah ya masuk TV swasta nasional, dan di sini diceritakan oleh waktu itu ya TV nasional memang ada dihuni oleh sosok makhluk astral ya di tikungan ini, di tikungan Bukit Mata Kucing ini, yaitu sosok Bunian. Dan saya sengaja datang ke sini siang hari supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas kondisi jalan yang ada di tempat ini, yaitu di belokan Mata Kucing. Dan nanti setelah kita sampaikan kepada teman-teman untuk melihat kondisi jalan yang ada di sini, nanti kita coba akan masuk ke hutan. Nanti kita akan coba menelisik sekiranya itu betul atau tidak itu bahwa di tempat ini ada dihuni oleh sosok Bunian. Sosok Bunian itu seperti seorang wanita ya teman-teman, seorang wanita yang berambut emas. Nanti kita akan telisik lebih dalam dengan cara ya kita akan masuk ke hutan. Biasanya di satu tempat kalau ada penghuninya atau sosok penghuninya itu biasanya ada benda yang ditunggu. Entah itu pusaka atau batu-batu permata dan lain-lain teman-teman. Dan coba kali ini nanti kita akan coba wujudkan atau manifestasikan sekiranya benda apa yang ditungguin oleh sosok yang disebut banyak orang juga itu ada sosok Bunian. Kita akan coba jalan ke sana teman-teman, akan melihat bagaimana tikungannya ini. Tikungannya di sini ini dulu pada tahun 2003 saya pernah melewati ini yang bukit yang sana teman-teman. Nanti kita akan mendekat ke sana. Itu ada semacam ini ya, pocong itu lari loncat-loncat ke melewati tebing. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa di balik bukit ini di sananya itu ada pemakaman umum, pemakaman Setemiang namanya. Ya, mari teman-teman kita tungguin untuk sahabat jelajah supranatural tikungan Bukit Mata Kucing. Mari teman-teman.
baik sahabat jelajah supranatural, inilah yang saya maksud, tikungan yang ada di belakang dari Batu Aji depannya teman-teman. Jadi kalau di belakang sana itu Batu Aji, kalau kita jalan ke arah sana itu menuju Sungai Harapan. Yang saya sampaikan kepada teman-teman tahun 2003 ada penampakan pocong loncat-loncat ini bukitnya. Jadi bukitnya ini teman-teman ya, sahabat jelajah supranatural. Nah inilah kondisi siang hari, yaitu di mata kucing yang astral itu hunian. Dan selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke hutan. Kita akan coba mencari bendanya apa. Nah, mari ikuti saya. Ya, mundur sampai mundur coba. Jadi teman-teman, kita ada apa namanya nih, peralatan baru. Kameramennya ini coba kita tes. Saya maju, jalannya maju, kameranya apa? Ya, sahabat jelajah supranatural, kalau tadi kita di sana ya teman-teman ya, itu saya tunjukkan tikungannya. Nah sekarang kita sedikit masuk di hutan yang ada di mata kucing ini, dan kita akan coba menelisik, mencari benda apa sebetulnya yang ditungguin oleh sosok astral yang disebutkan dulu juga di TV swasta itu sosoknya hunian. Dan saya juga merasakan energi yang sama teman-teman. Jadi di tempat ini terasa berat, itu ada sosok hunian memang yang berada di tempat ini. Karena di kedalaman sana, di bawah sana, jurang sana itu ada dam. Jadi bukan dam, apa namanya ya? Apa namanya, tempat ada air, ada sumber air seperti itu, seperti danau kecil ya. Nah, coba saya akan ajak sahabat jelajah supranatural kita masuk ke kedalaman sana sedikit. Saya merasakan karena ada energi, ini energinya beda. Jadi energinya ini bukan panas, jadi terasa dingin atau adem, seperti lembab gitu ya, sahabat jelajah supranatural. Coba kita akan manifestasikan ini apa ini. Kita akan coba mencari. Sekali lagi ini bukan melakukan penarian, namun saya akan mencari benda yang ditungguin oleh sosok hunian tersebut. Dan saya sangat yakin ini benda ini pernah dirawat orang sehingga dibuang begitu saja di hutan ini. Boleh dikatakan ini dilarung begitu nih sahabat jelajah supranatural. Jadi saya nggak perlu membawa sesajian dan lain-lain. Saya nanti cukup menetralkan saja energinya supaya bisa bendanya kita bawa pulang. Mari ikuti saya. Ya sahabat jelajah supranatural, ini di sana itu ya, itu ada air, sedikit air seperti telaga atau apalah sekitarnya. Ya, saya merasakan di sekitaran tempat ini semakin dingin. Biasanya kalau merasakan sesuatu itu, kalau energinya sifatnya spirit supranatural atau boleh dibilang gaman atau tosanaji atau batu dan lain-lain, terasa panas teman-teman. Tapi ini saya merasakan sangat dingin di sini, sangat dingin sekali. Padahal saat ini kurang lebih jam 3 ya mas ya, mas kameramen ya, jam 3 siang ini teman-teman. Saya jam 3 ini cukup terik, tapi ini suasana di Kota Batam mendung. Saya merasakan energinya dari sini. Ini semakin dingin nih teman-teman. Semakin dingin. Siro kang rumah sone papan panggung ini. Tumukul. Ya sahabat jelajah supranatural, ini saya coba akan sedikit komunikasi.
saya merasakan energinya di tempat ini sangat dingin sekali, seperti es gitu ya teman-teman di sini. Sangat dingin sekali. Siro, Kang rumung sone papan panggon ini. Tumukul. Ya, sahabat jelajah supranatural. Di situ mulai agak terasa hangat, yang tadinya sedingin es, di sini terasa hangat dan dinginnya ini mendekat ke arah saya, teman-teman. Kalau tangan saya menjulur ke sana, jadi di sini terasa hangat di ujung jari saya ini. Kita agak ke sini agak semakin dingin sampai di badan ini dingin, teman-teman. Inilah prana, jadi ini sangat aneh ini. Jadi lari kemana ya? Jadi dari sini, tepatnya di sinilah. Ini yang dingin ini. Coba teman-teman. Ya, ini mengalir, teman-teman. Ini semakin panas, semakin panas, semakin panas. Jadi di pohon yang tumbang ini. Jadi di pohon yang tumbang ini, teman-teman, kita nggak tahu pasti. Jadi di sinilah, ya, tuh, ini saya merasa sangat dingin sekali di sini. Ini sangat dingin, ini sahabat jelajah supranatural ya. Semakin sangat dingin sekali di sini. Biasanya kalau besi aji atau apa, itu rasanya panas, tapi ini aneh sekali lagi ya. Ini coba akan Sirullah sifatullah wujudullah, 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 sirullah sifatullah wujud, wujud, wujud. Ya, di sini teman-teman, ini memang tidak kelihatan, ini seperti memang belum tampak. Jadi coba kita akan korek-korek ya. Ini tidak ada apa-apa di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini sahabat. Inilah sahabat jelajah supranatural. Ini perwujudannya. Nah, ini yang dihuni oleh sosok itu, yang ditungguin oleh sosok yang saya sampaikan tadi, hunian. Itu berupa pusaka. Ini terlihat seperti ular ya, seperti ular. Seperti ular ini bentuknya, perwujudannya seperti ini. Ya, ini sahabat jelajah supranatural, ini seperti ular. Nah, kita belum tahu pasti ini keris seperti ini apa. Kalau saya bisa sampaikan, ini adalah semacam perwujudan blorong, yaitu untuk pesugihan biasanya. Nah, sahabat jelajah supranatural yang seperti ini pusaka untuk pesugihan-pesugihan ya. Namun semua terpulang ke kepercayaan kita masing-masing. Tapi saya sangat yakin, dan saya ini barang ini adalah barang yang dibuang oleh pemiliknya. Mungkin dilempar begitu saja, kita nggak tahu. Sekian lama dia di bawah pohon sini, teman-teman. Begitu pohonnya tumbang, nah inilah saya sangat beruntung bisa mendapatkan bendanya seperti ini. Ya, demikian sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Saya akhiri, akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Saksikan terus jelajah supranatural, penguak misteri bumi Nusantara. Berapinas, malik minasilah minas musyari waswasil panas, alladhi wasfusuki suku minas minal jin nanti